Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Triprakoso dan di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok struktur data yang beranggotakan saya sendiri Bagas Triprakoso, NIM 2001533003. Kemudian ada Devilia Cahya Safitri, NIM 2001533015. Dan yang terakhir Aditya Pramana Hartana dengan NIM 2001533021. Untuk saya ke bagian yang function dan juga searching, lebih tepatnya. Dan untuk pertama ini kan saya akan menjelaskan function pada Python. Function atau def itu adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi, kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Juga, fungsi akan membuat kode program kita menjadi lebih reusable dan lebih terstruktur. Untuk sintaks function sendiri, biasanya seperti ini ya, def, kemudian nama fungsi, dan kurung, dalam kurung parameter, kemudian jangan lupa menuliskan titik 2, dan di bawahnya statementnya. Untuk sintaks secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kata kunci def yang menjadi pertanda bahwa blok kode program adalah sebuah fungsi. Kemudian nama fungsi yang kita buat. Yang ketiga, parameter yang akan diterima oleh fungsi yang kita buat. Dan yang keempat, blok-blok kode fungsi yang di sana akan kita tulis perintah-perintah yang harus dilakukan oleh sebuah fungsi. Untuk kemudian memanggil function. Bagaimana cara memanggil function? Itu sangat sederhana. Cukup ketik nama fungsinya ditambah dengan tanda kurung. Seperti berikut, halo_dunia, kemudian masuk ke searching menggunakan binary search. Binary search sendiri adalah salah satu metode pencarian atau pengecekan sebuah elemen angka di dalam sebuah wadah. Jika di dalam wadah terdapat elemen yang akan dicari oleh user, maka program tersebut akan mengembalikan statement true. Begitupun sebaliknya, jika di dalam wadah tersebut tidak terdapat elemen angka yang dicari oleh user, maka program tersebut akan mengembalikan statement false. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah metode ini hanya bisa digunakan untuk wadah dengan angka yang sudah urut. Wadah dengan elemen angka dari kecil ke besar. Program ini akan sangat berguna ketika wadah yang user gunakan mengandung banyak sekali elemen angka di dalamnya. Untuk contoh programnya yang sudah saya tulis sendiri ini seperti ini ya. Yang pertama, kita buat function bernama cr dengan parameter nama. Untuk demo programnya adalah seperti ini. Setelah memasukkan data dan sudah diurutkan, sekarang langsung saja memilih angka 3 untuk menjalankan program binary search yang sudah dibuat. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama dan kode barang yang akan dicari. Semisal di sini saya ingin mencari data yang bernama 8 yang berkode 85.300 dengan nama barang Ultramid. Kemudian tinggal tekan enter. Setelah di enter maka akan menampilkan output yaitu kode 85.300 Ultramid ketemu di indeks nomor 2. Nah, kenapa bisa indeks nomor 2 padahal ini urutan ketiga? Karena indeks dimulai dari angka 0. Jadi 0 mami pokok ini, kemudian sunlight, yang ketiga baru Ultramid. Oke, sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramana Hartana dengan NIM
2001533021. Di sini saya akan menjelaskan materi dari program yang kelompok kami buat. Ada beberapa materi dari program yang kelompok kami buat, yaitu diantaranya selection sort, function, perulangan, dan juga data list. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sorting. Fungsi sortir dapat digunakan untuk mengurutkan daftar dalam urutan naik, turun, atau yang ditentukan pengguna. Tujuan utama dari proses sorting adalah untuk mengurutkan data, baik itu dari terendah ataupun tertinggi, yang secara tidak langsung akan menjadikan data lebih terstruktur, rapi, dan teratur. Ada banyak algoritma populer untuk mengurutkan data seperti insertion sort, selection sort, merge sort, heap sort, quick sort, bubble sort, cell sort, count sort, counting sort, bucket sort, radix sort. Karena program yang kelompok kami buat menggunakan sorting bertipe selection sort, maka saya akan menjelaskan tentang selection sort. Apa itu selection sort? Selection sort adalah perbaikan dari algoritma bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal untuk mencari data paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja, lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir setiap tahapan. Berikut merupakan contoh program yang kelompok kami buat. Cara kerjanya yaitu satu, dari bagian berisi list yang belum terurut, algoritma kemudian mencari nilai terkecil sesuai arah pengurutan dengan membandingkan seluruh nilai. Setelah nilai tersebut ditemukan, ia diletakkan pada ujung list yang belum terurut atau bertukar tempat dengan elemen pada ujung list. Peletakan ini sekaligus menandai posisi elemen tersebut sebagai batas baru antara bagian yang belum dan sudah terurut. 2. Operasi ini dilakukan berulang-ulang sampai n-1 kali hingga seluruh elemen menjadi terurut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi data list. Secara sederhana, tipe data list adalah sebuah array, yakni tipe data yang berisi kumpulan tipe data lain. Namun berbeda seperti array. Dalam bahasa pemrograman lain, list bisa diisi dengan berbagai jenis data, tidak harus data yang sama. Dan sebenarnya tipe data array di Python terdiri dari 4 jenis, yakni list, tuple, set, dan dictionary. Keempat tipe data ini mirip satu sama lain dengan sedikit perbedaan. Oke, berikut adalah contoh program. Ini merupakan program yang kelompok kami buat, yakni dengan menggunakan tipe data list dan juga menggunakan inputan untuk memberi data ke dalam array yang bernama nama. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan dan kelompok kami jelaskan. Terima kasih.